Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rifki Anissa Putra dengan NIM 20125600969. Di sini saya akan menjawab 15 soal pertanyaan UAS Interpersonal Skill dengan dosen Kak Juleha Proba Anggraini. Kemudian untuk jawaban untuk soal nomor 1, menurut saya interpersonal skill itu sangat diperlukan saat kita berinteraksi dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain. Karena saat kita memahami interpersonal skill yang baik itu seperti apa, kita bisa menentukan sikap serta perbuatan atau perilaku yang tepat saat kita berhubungan dengan orang tersebut atau berinteraksi dengan orang tersebut. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2, menurut saya saat kita sudah mencintai diri kita sendiri, itu menandakan bahwa kita sudah menerima segala kondisi, yaitu maksudnya segala kelebihan atau kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan dengan itu, saat kita menjalin hubungan dengan orang lain, kita bisa jadi diri yang lebih percaya diri lagi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan untuk soal nomor 3, menurut saya penampilan sangat diperlukan saat kita menjalin hubungan dengan orang lain. Karena saat menjalin hubungan dengan orang lain, penampilan adalah hal yang pertama kali dilihat oleh mereka. Menurut saya, minimal kita harus berpenampilan yang sopan dan membuat orang yang sedang kita interaksi menjadi nyaman. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 4, cara saya untuk menjadi orang yang bisa berpikir positif adalah yang paling utama dan yang paling pertama adalah menjauhi diri saya dari hal-hal yang bisa memicu segala pemikiran negatif, entah itu dari lingkungan ataupun dari kebiasaan sehari-hari. Lalu saya bisa memulainya dengan membangun atau membiasakan diri dengan hal-hal yang bisa membawa saya ke hal yang lebih positif. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 5, cara saya untuk menjadi seorang interpersonal skill yang baik yaitu dengan terlebih dahulu memahami interpersonal skill itu seperti apa. Saya memahami terlebih dahulu ilmu-ilmu yang ada di interpersonal skill, rambu-rambu yang harus saya taati, serta kemampuan-kemampuan yang saya harus miliki. Nah, saat saya sudah memahami semua hal itu, saya harus membiasakan diri saya dengan hal itu. Dengan itu, saya bisa menjadi diri dengan interpersonal skill yang lebih baik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 6, cara saya untuk menjadi pendengar yang baik adalah dengan menghargai lawan bicara kita atau lawan bicara saya. Nah, caranya itu gimana? Dengan memberikan ruang kepada mereka. Jangan sekali-kali kita menyanggah atau memotong omongan mereka, apalagi menyimpulkan secara sepihak cerita atau pembicaraan yang sedang mereka bawakan. Bagi saya itu sangat tidak sopan dan tidak menghargai lawan bicara. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 7, bagi saya kebahagiaan dalam hidup itu sangat penting. Saat seseorang menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan, segala permasalahan yang dia hadapi dalam kehidupannya sehari-hari pasti bisa teratasi. Sebaliknya, jika seseorang menjalani kehidupannya dengan penuh keresahan, penuh kegelisahan, pokoknya tanpa kebahagiaan, pasti segala permasalahan yang dia hadapi itu akan banyak sekali muncul hambatan saat dia menghadapinya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 8, pengelolaan emosi saat menyelesaikan masalah itu sangat penting. Karena saat kita mendahului emosi dibanding logika atau akal saat kita menghadapi suatu masalah, itu bisa memperpanjang masalah itu dan tidak menyelesaikannya. Maka dari itu, saat kita dihadapi dengan suatu permasalahan, sebisa mungkin utamakan logika, seburuk apapun permasalahan tersebut. Dengan kita berpikir secara logis, kita bisa menentukan opsi mana yang tepat saat kita menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 9, cara saya memaafkan masa lalu saya
adalah dengan memperbaiki diri saya di masa yang sekarang dan berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan juga saya harus berjanji kepada diri saya sendiri untuk tidak mengulangi segala keburukan yang pernah saya lakukan di masa lalu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 10, cara saya memimpin keluarga saya di masa yang akan datang saat saya menjadi seorang ayah adalah yang paling utama, memberikan waktu serta tenaga saya untuk mereka. Saya harus selalu ada untuk mereka. Dengan itu saya bisa jadi lebih memahami diri mereka masing-masing, entah itu istri ataupun anak-anak saya. Nah, dari hal itu saya bisa lebih menciptakan keluarga yang lebih harmonis serta bahagia. Kemudian untuk menjawab soal pertanyaan nomor 11, cara saya memimpin regu untuk kelompok saya saat kita mendapat suatu tugas. Hal yang paling pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi serta menganalisis tugas itu seperti apa. Misalkan dosen saya memberikan saya tugas untuk membuat web. Nah, setelah itu saya akan memahami kelebihan serta kemampuan yang dimiliki oleh kelompok saya. Misalkan saya memiliki kemampuan di front end. Lalu teman saya yang B memiliki kemampuan di back end. Lalu teman saya yang C memiliki kemampuan di UI UX. Nah, saat saya sudah memahami kelebihan serta kemampuan anggota-anggota kelompok saya akan memberikan tugas dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok saya. Saya akan memberikan tugas front end kepada diri saya sendiri, saya akan memberikan tugas back end kepada teman saya yang B, dan saya akan memberikan tugas UI UX kepada mendesain UI UX kepada teman saya yang C. Dengan itu kita bisa menghasilkan tugas kelompok dengan hasil yang maksimal serta memuaskan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 12, cara saya untuk memimpin organisasi untuk perusahaan saya di masa yang akan datang agar terus berkembang pesat. Utamanya adalah saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mensejahterakan karyawan saya. Jika perusahaan atau di organisasi diumpamakan sebagai sebuah mobil, maka karyawan di sebuah perusahaan atau anggota-anggota di sebuah organisasi itu adalah selayaknya mesin. Tanpa mereka, mobil itu tidak akan berjalan. Nah, saya akan selalu memenuhi hak-hak yang memang selayaknya mereka dapatkan. Setelah saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pemimpin di organisasi atau perusahaan tersebut. Seperti memberikan gaji yang layak kepada mereka, memberikan fasilitas yang layak serta memadai kepada mereka, dan hal-hal yang bisa menunjang pekerjaan mereka. Lalu dalam hal pekerjaan, saya akan mengawasi secara langsung pekerjaan mereka. Bukannya dengan menjadi bos yang hanya bisa menyuruh-nyuruh serta memberi tugas kepada mereka serta memberi deadline kepada mereka. Saya akan mengawasi serta membimbing mereka secara langsung. Dengan itu saya akan memahami beban kerja mereka serta membantu mereka agar kita bersama-sama bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan dengan itu kita bisa menghasilkan perusahaan atau organisasi yang lebih berkembang. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 13, menurut saya perbedaan pendapat dalam suatu perdebatan, forum, musyawarah atau hal-hal semacamnya itu sangat positif dan sangat diperlukan menurut saya. Kenapa begitu? Karena saat orang lain memberikan pendapat mereka atau sanggahan mereka atas pendapat kita, hal itu memancing diri kita untuk lebih menggali lebih dalam gagasan atau ide, untuk lebih memperkuat pendapat, argumen atau gagasan yang kita berikan sebelumnya. Nah, dengan itu kita jadi bisa lebih menghasilkan hasil musyawarah yang lebih objektif, yang lebih bisa diterima oleh semua orang, serta tentunya yang lebih bermanfaat. Kemudian untuk menjawab pertanyaan soal nomor 14, menurut saya saat saya bisa menyelesaikan kuliah interpersonal skill dengan baik dan menaati setiap rambu-rambu yang ada, saya pasti bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Di interpersonal skill ini mengajarkan kita tentang cara kita berinteraksi dengan orang lain,
cara kita memperlakukan orang lain, cara kita membranding diri kita sendiri untuk menjadi diri yang lebih positif lagi. Nah, hal-hal tersebut saat kita bisa memahaminya secara baik, kita nantinya pastinya bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Kemudian untuk soal terakhir untuk soal nomor 15 sekaligus soal terakhir, yaitu kesan atau pesan yang saya dapatkan di perkuliahan interpersonal skill ini. Kesan dan yang saya dapatkan di perkuliahan ini datangnya dari dosen pengajarnya itu sendiri, yaitu Kak Julaiha Prabanggra ini. Bagi saya, dia bukan hanya menjelaskan dari modul atau PPT, tapi dia juga memberikan contoh langsung kepada kita mahasiswi yang diajarnya. Jadi kita bisa mendapatkan contoh langsung juga tentang interpersonal skill yang baik itu seperti apa. Dan bagi saya itu adalah pesan terbaik yang saya dapatkan di mata kuliah ini. Baik, itu saja jawaban dari 15 soal pertanyaan UAS interpersonal skill dari saya. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.